bahan tayangan dalam bentuk PowerPoint sebelum kita melaksanakan evaluasi aktualisasi atau semacam petunjuk hal-hal yang dimasukkan dalam PowerPoint kita. Baik, jadi bahan tayangan kita itu tidak usah perlu banyak-banyak karena namanya juga PowerPoint, ya. Cukup tuliskan poin-poinnya saja supaya presentasi kita kelihatan power. Oke, baik, kita mulai. Jadi di halaman pertama ini adalah slide pertama. Itu yang kita tulis pertama adalah judul dari aktualisasi kita, apa judulnya. Kemudian di bawahnya kita buat nama peserta, ya, nama peserta. Bisa juga kalau mau disertakan dengan NIP. Kemudian unit kerja peserta. Dalam hal ini peserta laser PPNS. Itu kita letakkan untuk layoutnya silakan terserah mau di mana, mau yang jelas ya di atas. Maksud saya apakah mau centering seperti ini juga boleh, ya. Oke. Nah setelah itu di bawahnya boleh kita buat di sini di sebelah kiri bisa kita buat nama mentornya siapa. Kemudian di sebelah kanan kita boleh juga kita tulis nama coachnya. Jadi mentor, coach. Atau kalau boleh juga di tengah antara mentor dan coach ini bisa juga kalau kita sudah tahu pengujinya siapa, boleh juga kita tambahkan pengujinya. Ya. Jadi misalnya judul peserta nama judul aktualisasinya bla 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 bla, nama peserta si fulan, unit kerjanya misalnya UPTD puskesmas atau puskesmas mana gitu XXX. Oke, kemudian di sini nama peserta, ya, unit kerja. Di bawah sini boleh mentor, misalnya mentor namanya fulan, kemudian di sini penguji juga fulan misalnya, kemudian di sini coachnya juga fulan. Nah, kita tidak perlu untuk bercerita panjang lebar tentang aktualisasi kita, jadi biarlah nanti penguji bisa membaca di laporan yang kita berikan. Jadi kita langsung saja di slide kedua, ya, itu ada 3 poin yang dibuat. Yang pertama itu isu terpilih, kemudian gagasan kreatif. Nah, gitu. Jadi, oke. Mohon maaf, jadi isu terpilih, kemudian penyebab, dan gagasan kreatif. Nah, di slide kedua, itu 3 ini saja yang kita masukkan, 3 hal ini saja yang kita masukkan, ya, isu terpilih, 1 isu saja, isu yang terpilih. Nanti di paparan kalian ceritakan bahwa isu ini sudah dianalisis menggunakan APKL dan USG. Kemudian penyebabnya, kemudian gagasan kreatif. Bisa juga tadi ceritakan alasan pemilihan gagasan kreatif, atau bisa juga kenapa sampai gagasan kreatif ini terpilih. Misalnya setelah kalian melakukan analisis teori tapisan McNamara. Nah, setelah itu untuk mewujudkan gagasan kreatif ini di slide selanjutnya, maka yang kalian tulis itu adalah semacam inventarisasi kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama masa habituasi. Kegiatan yang telah dilaksanakan. Ya, cukup inventarisnya saja. Ya, misalnya satu kegiatannya, misalnya apa, persiapan, misalnya. Oke. Kedua, misalnya apa, pelaksanaan atau apa dan sebagainya gitu. Misalnya pelaksanaan. Nah, sampai semua kegiatan sudah terinventaris di sini. 3-nya misalnya apa, 4-nya apa, misalnya kalian ada 5 kegiatan. Nah, jadi cukup ini saja. Ya, oke. Nah, selanjutnya, di slide selanjutnya, baru kalian bercerita tentang uraian kegiatan selengkapnya. Jadi, misalnya di slide keempat, 1, 2, 3, 4, keempat ini, ceritakan tentang kegiatan pertama. Ya, nama kegiatannya apa,
Kemudian ceritakan juga di sini, ya, cukup ringkas saja. Ceritakan nama kegiatannya ada di sini. Kemudian tahapannya apa, ya, tahapannya apa, tahapan kegiatan dari kegiatan satu ini. Kemudian output apa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Kemudian keterkaitan nilai dasar PNS dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk nilai-nilainya, ya, namanya juga PowerPoint, cukup kalian tuliskan saja mata pelatihannya, nama mata pelatihannya, dan nilainya. Misalnya, untuk kegiatan satu ada nilai berorientasi pelayanan. Nah, nilai apa di mata pelatihan berorientasi pelayanan yang kalian terapkan? Nah, itu. Kemudian, dan seterusnya. Ini didasarkan, ini diambil dari metrik pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Nah, kalau memungkinkan, kalian juga bisa masukkan di sini eviden berupa foto dari output dari kegiatan tersebut. Eviden bahwa kalian telah melaksanakan kegiatan satu. Bisa dimasukkan, diselipkan di sini, dimainkan di sini, pokoknya diatur oleh kalian. Ya, atau bisa juga kalian siapkan slide baru, misalnya slide selanjutnya setelah slide ini, di mana sini khusus isinya tentang eviden, ya, eviden atau bukti dari pelaksanaan kegiatan satu. Nah, itu. Begitu juga seterusnya. Misalnya di sini kalian ada lima kegiatan, maka di sini ada 5 slide yang seperti ini. Kegiatan 2, isinya juga seperti ini. Kegiatan 3, isinya juga seperti ini. 4 sama, dan 5 juga. Kalau kalian evidennya atau buktinya di slide yang beda, maka ada 10 slide yang bercerita. Kalau kegiatan kalian ada 10 slide, ya, dan seterusnya. Jadi untuk slide, misalnya slide keempat itu kegiatan satu. Misalnya ada 5 kegiatan, slide keempat kegiatan satu, ini kegiatan 2, dan seterusnya. Jadi ini kegiatan 2, ya, kegiatan 2, kegiatan 2. Ya, jadi di sini ada kegiatan 3, kegiatan 4, dan kegiatan 5. 2, 3, 4, dan kegiatan 5. Nah, setelah itu, setelah kalian bercerita tentang kegiatan, di slide selanjutnya, setelah bercerita tentang 5 slide ini, maka di sini bisa langsung kalian tuliskan di sini, yaitu capaiannya. Capaian, ya, capaian aktualisasi. Nah, capaian aktualisasi. Artinya kalian bercerita di sini apa yang kalian capai, apa yang sudah kalian capai setelah pelaksanaan aktualisasi ini. Ringkas saja, bisa ceritakan before and after-nya saja. Sebelum kalian melakukan aktualisasi dan sesudah melakukan aktualisasi. Itu. Kemudian di slide selanjutnya, ya, ceritakan juga tentang kendala dan solusi. Kendala dan solusi. Jadi kendala apa yang kalian temui ketika melakukan aktualisasi, dan solusi apa yang kalian lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Ya. Dan selanjutnya setelah itu kalian masukkan juga di sini, yaitu penutup. Ya, di mana isi penutupnya bisa kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. Ya. Dan selanjutnya di sini ada yang terakhir, itu slide yang isinya ucapan terima kasih. Nah, jadi ini poin-poin yang kalian masukkan di PowerPoint. Ya, nanti pada saat paparan ini bisa berkembang. Ya, ke tahapan 1 bisa ditambah dengan cerita apa yang kalian alami ketika melakukan kegiatan 1 ini, bisa masukkan di sini. Tapi di PowerPoint cukup tuliskan ini saja. Oke. Nah, kalau seandainya kalian membuat video presentasi, dalam arti kata kalian bercerita tentang kegiatan yang sudah dilakukan dalam bentuk video, maka yang ini, slide ke berapa ini? Keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8, ya, itu tidak usah lagi.
Artinya setelah kalian bercerita ini, setelah kalian bercerita di slide ketiga ini, ya, kalian langsung sini cerita tentang video aktualisasi. Ceritakan tentang video aktualisasi yang kalian lakukan. Kalau kalian sudah membuat video paparan kegiatan aktualisasi. Nah, caranya gimana? Cukup insert video saja. Nanti pilih di sini, ya. Di sini ada pilihan insert video, bisa dari sini atau bisa juga dari sini. Insert video boleh, ya. Ini juga ada insert video. Nah, ini ada insert video. Ini juga ada insert video. Kalau dari sini insert, klik video di sini. Atau kalau PowerPoint-nya slide-nya ada kode seperti ini juga seperti ini, ya, sama. Jadi misalnya kita ambil sini insert video. Kita insert video, pilih video dari PC, ya, video on PC, misalnya videonya apa, misalnya videonya tentang ini misalnya. Oke, nah setelah kita klik insert, ya, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian ingat playback, klik loop until stop, dan klik full screen. Kalau kalian mau klik on klik, kalau misalnya begitu ditayangkan langsung muncul, di sini pilih automatically, ya. Oke, bisa dua-duanya, terserah nanti. Misalnya kita pilih yang automatically atau on click. Nah, ini nanti begitu kalian slideshow, misalnya kalian setelah ini pada slideshow, pada saat paparan slideshow di sini, slide ketiga, oke, kita akan melihat video. Slide keempat akan muncul seperti ini. Kalau kalian klik yang full screen, maka dia akan yang tadi yang saya ajarkan playback tadi, maka dia videonya akan seperti ini. Akan langsung penuh menu langsung ke PowerPoint. Gitu. Ya. Gitu. Baik. Kita lanjutkan. Nah, jadi itu. Jadi kalau kalian sudah membuat video tentang bahan paparan, nanti setelah kalian cerita ini, langsung ceritakan, ya, masukkan insert video. Yang ini tidak perlu lagi. Ini tidak perlu lagi. Ya, ini tidak perlu lagi. Setelah kalian menampilkan videonya singkat saja, ya kira-kira sekitar 3-5 menit. Kemudian kalian langsung masuk ke sini, ke capaian aktualisasi. Gitu ya. Ini garis besar isi dari bahan tayang. Nah, kalian silakan berkreasi untuk variasinya. Dalam arti kata, buatlah bahan tayang kalian semenarik mungkin. Ya, misalnya untuk layoutnya, mungkin kalian akan menggunakan jenis huruf yang berbeda seperti ini, ya. Dan satu hal yang diingat, usahakan hurufnya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ya, standarnya kalau kita paparan langsung itu sekitar maksimal atau 24 lah, 24. Ya, minimal ukurannya 24 size-nya. Seperti ini size-nya berapa ini? Coba kita lihat. Ya, kalau ini size-nya 34. Ya. Ya, kita sesuaikan proporsional antara bahan tayang dengan tulisannya. Kemudian, kalau background-nya gelap seperti ini, tulisannya yang terang. Atau sebaliknya. Kalau background-nya putih, maka tulisannya dengan menggunakan huruf terang, huruf yang gelap. Bukan terang, yang gelap. Gitu. Ya. Baik. Itu sedikit semacam tutorial lah, atau semacam panduan apa-apa saja yang dimasukkan ketika kalian membuat bahan tayang dalam pelaksanaan evaluasi aktualisasi nanti. Oke, baik ya. Demikian sedikit tutorial dari saya. Kalau masih ada yang belum jelas, nanti ini saya upload di YouTube. Silakan nanti tuliskan komentar kalian di YouTube. Insya Allah nanti akan kita bahas, akan saya tanggapi. Terima kasih. Selamat berkarya, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.